saya Umborona Makaborang, nomor induk mahasiswa 21200004. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan UAS manajemen jaringan dengan melakukan simulasi pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini ada beberapa perintah yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama untuk setting IP address, subnet mask, gateway dan DNS. Sini kita langsung saja setting yang pertama. Di sini kita setting bagian servernya dulu. Kita masuk saja langsung ke desktop, lalu di IP configuration-nya di sini IP-nya adalah 10.10.10.1, lalu subnet mask-nya 255.000, lalu default gateway-nya 10.10.10.254, lalu DNS servernya 10.10.10.1. Lalu di sini kita masuk ke service, terus di sini kita HTTP, lalu kita on kan, lalu di DNS kita on lagi, kemudian kita masukkan name-nya yaitu cisco.com. Addressnya adalah 10.10.10.1. Kemudian di sini kita add. Di sini kita sudah berhasil membuat name-nya. Lalu di sini kita keluar dari server. Kemudian kita akses PC admin untuk main settingnya. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Di sini IP addressnya 20.20.20.20.1, lalu subnet mask-nya 255.0.0.0, lalu default gateway-nya 20.20.20.254, lalu DNS servernya 10.10.10.10.1. Lalu di sini kita sudah setting PC admin. Setelah itu di sini kita akan setting kita akan memberikan IP yang sesuai pada PC masing-masing. Di sini kita langsung saja di PC 1, kita masuk ke desktop, lalu masuk ke IP addressnya 192.168.1.1, subnet mask-nya _24, kemudian default gateway-nya 192.168.1.254, lalu DNS servernya 10.10.10.1. Di sini yang PC pertama sudah selesai. Lalu kita lanjut lagi ke PC yang kedua, yaitu di sini IP addressnya 192.168.21, lalu di default gateway-nya 192.168.2.254, lalu DNS servernya 10.10.10.1. Di sini PC yang kedua sudah selesai. Lalu kita lanjut lagi ke PC yang ketiga. Kita ke desktop, lalu IP addressnya 192.168.1.1.1
1.3.1. Lalu di default gateway-nya 192.168.3.254. lalu DNS servernya 10.10.10.1. kemudian yang keempat lagi itu sama juga macam yang tadi, IP-nya 192.168.4.2, lalu subnet luasnya 255.255.255. lalu default gateway-nya 192.168.4.254, lalu DNS-nya 10.10.10.10.1. Selesai, kita memberikan IP yang sesuai untuk setiap PC-nya. Lalu yang kemudian kita aktifkan HTTP sini. Tadi kita sudah berikan pada DNS-nya tadi dengan nama cisco.com. Kemudian perintah yang berikut adalah kita atur setiap router. Di sini ada 3 buah router yang harus kita setting. Sebelum kita setting router, di sini kita harus menyetingnya dahulu switch. Di sini kita menyambungkan satu buah laptop. Lalu kita menggunakan kabel konsol. Kemudian kita masuk ke laptop, lalu ke desktop. Kemudian di terminal, di sini kita enter. Di sini kita langsung isi aja enable configure terminal. Kemudian kita berikan VLAN-nya sesuai dengan ketentuan yang tadi. Di sini ada VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini ada VLAN 20 juga. Di sini namanya admin. Buatnya dengan mode akses. Sini kita langsung saja setting servernya. Sini VLAN 10. Name server. Kemudian VLAN 20. Name admin. Di sini kita memberikan nama untuk VLAN 10. Lalu di sini kita akan memberikan jangkauan portnya. Di sini yang pertama untuk VLAN 10 yaitu interface range FA 0/1 sampai 10. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN. Kemudian kita enter. Lalu di sini kita exit. Lalu kita masuk ke interface range untuk
VLAN 20, interface VLAN interface lens FA 0/11 sampai 24. Lalu kita enter. Lalu switch port access VLAN, di sini 20, kemudian kita exit. Setelah kita menyeting ini, lalu kita akan mengatur setting mode terang di switch. Kemudian pada mode config, di sini kita masukkan interface G0/1, kemudian switch port mode terang, kemudian kita exit, lalu selesai. Lalu di sini kita exit lagi untuk melihat apakah sudah benar yang sudah kita setting. Di sini kita tulis saja show VLAN. Di sini sudah berhasil VLAN 10-nya itu server FA 0/1 sampai 10, kemudian admin FA 0/11 sampai 24. Selesai untuk kita menyeting switch. Kita keluar dari switchnya, kemudian kita akan menyeting router. Nah, di sini ada 3 buah router. Kita akan mulai dari router yang pertama, yaitu di sini kita tambahkan 1 buah laptop untuk menyeting router 1. Lalu di sini kita menggunakan kabel konsol, kemudian masuk ke desktop, terminal, enable, configure terminal. Di sini kita lihat untuk R1 yang terhubung itu adalah FA 1/1. Dia terhubung langsung dengan FA 0/1. Lalu di sini kita akan menyeting dengan FA 0/0. Lalu di sini kita akses yang pertama interface FA 0/1. Di sini interface FA 0/1. Kemudian kita berikan IP address. IP addressnya adalah 192.168.254.255.255.255.255.0. Kemudian setelah kita berikan IP-nya dan alamat subnet masknya, kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Dengan demikian untuk port FA 0/1-nya sudah hidup. Kemudian yang berikut kita akses dengan FA 0/0 lagi. Di sini kita masukkan interface FA 0/0. Kemudian kita berikan IP addressnya 30.0.0.1. Kemudian dia 255.0.0.0. lalu kita enter, lalu kita hidupkan no shut. Kemudian yang berikut kita akses untuk interface FA 1/1, interface FA 1/1,
Kemudian kita berikan IP address yang sesuai 192. IP address 192 168 192.24.255.255.255.0. Di sini sudah kita pastikan sudah sesuai. Kemudian kita enter, kita hidupkan dengan perintah no set. Di sini kita sudah berhasil menghidupkan port FA 1/1. Kemudian selesai untuk router 1. Kemudian kita mengakses router yang kedua. Lalu kita sambungkan satu buah laptop lagi. Kemudian kita menggunakan kabel konsul juga. Kemudian kita masuk ke laptop, lalu ke desktop pada mode desktop. Lalu di sini enable configure terminal. Pada mode konflik kita hidupkan di sini untuk router 2-nya yang terhubung langsung adalah FA 0/1, kemudian FA 1/0 dan FA 0/0. Lalu yang pertama, di sini kita mulai dengan FA 0/1. Kita akses interface-nya FA 0/1. Kemudian kita hidupkan dengan perintah no set. Kita cek apakah sudah hidup. Untuk port yang FA01 yang ke switch di sini sudah hidup. Lalu kita setting lagi. Yang berikut adalah kita masukkan hit port. Lalu di sini FA 0/0. Kemudian kita akan mengakses IP address-nya. IP address 30.0.2/8.255.0.0.0. Lalu kita hidupkan perintah no set. Kemudian selesai untuk yang FA 0/0. Lalu yang berikut interface FA 1/0. Kemudian di sini kita berikan IP address. IP address-nya 40.0.8.255.0.0.0. Lalu kita hidupkan dengan perintah no set. Setelah itu kita akses interface FA 0/1. Lalu titik 10. Ini untuk mengakses VLAN 10-nya. Interface FA 0/1 sampai 10.10. FA 0/1.10. Lalu encapsulation. Di sini encapsulation .1 key 10.
Kemudian kita berikan IP address 10.10.10.254. kemudian subnet masknya /8.255.0.0.0. berikutnya kita akan men-setting interface FA 0/1.20. ini untuk VLAN 20 nya. Kemudian encapsulation .1key. Kemudian kita berikan IP address IP addressnya kita cek di sini. Untuk router 2 FA 0/1 yang titik 20 itu di sini 20.20.255.255.0.0.0. kemudian kita enter. Di sini selesai, kita exit. Di sini kita sudah selesai untuk men-setting bagian dari router 2. Kemudian yang berikut router yang ketiga lagi dengan cara yang sama juga. Kita sambungkan satu perangkat laptop, kemudian gunakan kabel konsol. Lalu kita langsung ke desktop. Lalu di sini kita ketik configuration. Di sini FA 0/1. Addressnya IP addressnya 192.168.254. Lalu di sini 255.255.0. lalu no shot. Selesai. Kemudian kita langsung akses untuk interface berikut, yaitu untuk port FA 1/1. Di sini kita masukkan interface FA 1/1. Di sini kita berikan IP-nya. IP-nya di sini 192.168.4.254. IP address 192.168.4.254. kemudian di sini garing 24 255.255.0. Kemudian kita hidupkan dan perintah no shut. Kemudian yang berikut kita akan mengakses F-port untuk interface. Sini kita masuk ke interface FA 1/0, kemudian enter.
kemudian kita masukkan IP addressnya 40.254.255.255.0. Lalu kita hidupkan dengan perintah no set. Ya, di sini sudah terhubung. Di sini kita sudah berhasil setting setiap kabel yang terhubung ke masing-masing. Lalu kita akan setting IP route setiap router. Di sini pertama kita masuk di IP1 yang pertama, lalu masuk ke terminal. Kita di sini langsung enable configure terminal. Kemudian dalam mode config kita berikan IP route, yaitu yang pertama 40.0.0.0, kemudian 255.0.0.0, lalu 30.0.0.2. Lalu IP route yang kedua 192.168.3.0, kemudian 255 lagi titik 0, kemudian 30.0.0.2. Lalu IP route yang ketiga 192.168.4.0, 255, titik 0, lalu 30.0.0.2. Kemudian IP route yang keempat route-nya 10.0.0.0, lalu 255.0.0.0, kemudian 30.0.0.2. Yang berikut IP route 20.0.0.255.0.0, kemudian 30.0.0.2. Lalu di sini kita enter IP route yang terakhir untuk router 1, 30.0.0.0, 255.0.0.0, kemudian 30.0.0.2. Setelah itu saya langsung exit. Sekarang router yang kedua, lalu di sini enable IP route 40.0.0, lalu 255.0.0.0, lalu 30.0.0.0,
titik 0 titik 0 titik 1. Lalu kita akses yang kedua lagi, IP root 192.168.3.0, lalu garing 24.255.255.255.0, kemudian 40.0.0.1. Lalu kita enter. Lalu di sini IP root 192.168.3.0, kemudian 255.255.0.40.0.0.2. Lalu kita enter. IP root yang berikutnya 192.168.192.168.255.255.0, kemudian 40.0.0.2. kemudian kita enter. Lalu IP root yang berikut 192.168.2.0, lalu 255.255.255.0, lalu sini 30.0.0.1. Nah, lalu IP root yang berikut 192.168.1.0, 255.255.0, kemudian di sini masih 30.0.0.1. Lalu di sini kita enter, lalu exit. Di sini kita sudah selesai IP root yang kedua. Lalu sekarang yang terakhir, yang ketiga, kita langsung enable configure terminal, kemudian pada mode konflik kita masukkan IP root. IP rootnya di sini ada 30.0.0.0, kemudian 255.0.0.0, lalu 40.0.0.1. lalu kita enter. IP root yang kedua 40.0.0.0, kemudian 255.0.0.1. IP
rute yang berikut 20.0.0.0, lalu 255.0.0, kemudian di sini 40.0.0.1, lalu IP route yang berikut 10.0.0.0, 255.0.0.0, lalu 40.0.0.1. Lalu yang berikut IP route 192.168.1.0, 192.168.1.0, lalu 255.255.255.0, lalu 40.0.0.0.1, lalu enter. Yang terakhir lagi di sini rootnya 192.168.2.0, lalu garing 24 255, lalu di sini 40.0.0.1, lalu kita exit. Kita lihat apakah di sini sudah benar. Di sini sudah mencapai 96%. Sini sudah sampai 96%. Jadi baik, mungkin hanya sampai sini saja. Sekian dari saya, terima kasih.